Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Aditya dengan NIM 221080200052. Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan materi mengenai ISO 56001. ISO 56001 merupakan standar internasional yang dikembangkan oleh ISO atau International Standard Organization yang fokus pada sistem manajemen inovasi. Standar ini dirancang untuk memberikan persyaratan yang dapat diikuti oleh suatu organisasi untuk dapat mengelola inovasi secara sistematis dan secara berkelanjutan. Jadi ISO 56001 ini memiliki tujuan, yaitu yang pertama, mengembangkan dan mengelola inovasi secara terstruktur, yaitu membangun sistem manajemen inovasi yang sistematis, terdokumentasi, dan berkelanjutan agar inovasi dikelola secara profesional dan konsisten. Lalu meningkatkan kinerja inovasi, yaitu meningkatkan efektivitas dan efisiensi proses inovasi dari penciptaan ide hingga merealisasikan nilai melalui pengukuran, evaluasi, dan perbaikan secara berkelanjutan. Yang ketiga yaitu menciptakan budaya inovasi yang berkelanjutan dengan menumbuhkan budaya organisasi yang terbuka terhadap perubahan secara kreatif, kolaboratif, dan berorientasi pada pembelajaran serta perbaikan secara terus-menerus atau secara berkelanjutan. Yang keempat yaitu menyelaraskan atau menyesuaikan inovasi dengan strategi yang dirancang oleh suatu organisasi, yaitu memastikan bahwa seluruh aktivitas motivasi mendukung pencapaian tujuan strategis dan selaras dengan visi misi serta nilai-nilai organisasi yang ada. Lalu memberi ruang atau fasilitas untuk berkolaborasi dengan kemitraan atau dengan partner bisnis pada perusahaan tersebut, yaitu dengan menyediakan mekanisme dan ruang yang kondusif untuk bekerja sama dengan mitra eksternal seperti lembaga penelitian, universitas, perusahaan startup, atau pelanggan, gunanya untuk memperkaya ide-ide dan mempercepat inovasi yang ada. Isi dari ISO 56001 yaitu yang pertama, pada konteks organisasi, memahami lingkungan internal dan eksternal pada organisasi tersebut seperti kondisi pasar, teknologi dan regulasi, serta kondisi seperti budaya internal, struktur organisasi yang ada, serta kapasitas inovasi untuk strategi yang digunakan apakah relevan atau tidak. Selanjutnya dalam konteks kepemimpinan, yaitu pemimpin harus memiliki komitmen terhadap inovasi seperti menentukan visi, mendorong budaya terhadap ide-ide yang baru, dan memberi arah yang strategis pada bawahannya. Lalu dalam konteks perencanaan, yang pertama yaitu mengidentifikasi resiko serta peluang yang ada dan tujuan inovasi dalam jangka pendek maupun jangka panjang dan strategi untuk mencapainya. Dalam konteks dukungan, yaitu organisasi harus didukung oleh sumber daya manusia, finansial, dan teknologi yang baik dan berkualitas, gunanya untuk dapat mendukung inovasi yang ada serta komunikasi internal yang aktif pada perusahaan tersebut. Pada pelaksanaannya yaitu merupakan proses mengidentifikasi peluang yang ada, mengelola ide-ide dari seluruh bagian pada perusahaan tersebut, mengembangkan konsep dan menguji inovasi yang dituju. Tujuannya yaitu untuk diuji apakah inovasinya jelas dan sesuai. Lalu pada konsep evaluasi yaitu memastikan dan mengukur hasil inovasi dengan menggunakan indikator kinerja inovasi atau biasa disebut dengan KPI dan melakukan evaluasi untuk perbaikan. Dan terakhir yaitu ada peningkatan. Tujuannya yaitu meningkatkan perbaikan berkelanjutan agar inovasi selalu sesuai dan efektif pada perusahaan tersebut. Manfaatnya yaitu terdapat 4. Yang pertama, meningkatkan efektivitas inovasi, meminimalkan risiko terhadap kegagalan dalam berinovasi, mendukung daya saing dan pertumbuhan pada organisasi tersebut, dan yang terakhir yaitu
meningkatkan kepercayaan pada kemitraan pelanggan dan investor, supaya bisnis tersebut memiliki citra perusahaan yang baik dan dapat dikenal dengan beberapa perusahaan lainnya untuk mencapai tujuannya. Sekian dari saya, mohon maaf apabila ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.